Maka daripada berkawan dengan orang alim, lebih baik berkawan dengan orang awam, tapi dia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mencari teman yang tidak ridho dengan nafsunya itu, walaupun dia jahil, lebih baik daripada yang alim tapi ridho dengan nafsunya. Sekarang pertanyaannya, apa ada orang yang jahil itu tidak ridho dengan nafsunya, Bu ya? Karena yang saya pikirkan itu, kalau dia jahil, apa dia tahu itu nafsu tidak baik? Apakah dia tahu nafsu itu baik? Itu aja, Bu ya. Pertanyaannya alhamdulillah menarik sekali. Sebelum saya jawab, sudah ada jawabannya insya Allah. Boleh Pak, teman-teman yang lain untuk kita. Jadi kita nggak boleh terperangkap dengan pancingan Mbah Musonep yang memang bahasanya sangat kelas, Pak. Yang bahasanya sangat kelas tinggi banget, dan ini. Tapi pertanyaan ini memang pas sekali. Jadi mungkin Mbah mau menjawab. Kalau menurut saya sih sebenarnya kata-kata orang yang jahil yang tidak ngerti nafsunya itu, contoh misalnya seorang murid yang baru belajar tapi dia mengikuti petunjuk gurunya, dia belum dikatakan alim alamah, tapi dia mau mengikuti petunjuk gurunya. Biasanya kan ada kalau murid-murid yang patuh sama guru, mungkin keilmuan dia belum gitu, makanya dia belum bisa disandingkan al-alim, tetapi dia itu melakukan satu metode kalmayit di hadapan guru itu seperti mayit gitu. Nah, apa kata gurunya dia ikutin itu. Saya rasa kalau memang gurunya benar-benar seorang yang alim alamah, mengajarkan muridnya untuk menahan nafsunya, itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan itu kuncinya di situ. Bahasanya di sini wala antas haba ayyuhal murid jahilan. Kemudian jahilan ini ditakwili dengan bil ulumid dohiriyah, dengan ilmu-ilmu dohir. Ilmu dohir itu yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya ilmu fikih, termasuk di dalamnya ilmu teologi yang memang berbentuk tulisan dan rangkuman atau karangan yang memang di situ mengarahkan kita dalam rangka islah kepada Allah. Jadi jawabannya memang di sini jahil yang dimaksud ini tidak berilmu pengetahuan yang sangat luas tentang ilmu lahir. Jadi ilmu fikihnya kurang, misalnya ilmu tasawufnya juga kurang, kemudian ilmu teologi tauhidnya juga kurang, tapi dia memang mungkin punya guru khusus, seperti yang beliau tadi bilang. Jadi dia enggak bisa menjabarkan secara total seperti gurunya, kan seperti itu. Tetapi dia memang sudah kalmayit tadi. Jadi belajar itu ada dua metodologi yang benar Pak, yang jelas kalau ngomong ini. Belajar itu ada yang memang langsung pakai nalar dan akal, kemudian diejawantahkan. Apa ada? Ada jawabannya. Jadi bagaimana? Yaitu seorang yang baru belajar ataupun agak lama tapi dia nggak memperdalam ilmu dohir, tetapi mempraktekkan ilmu batin. Ilmu batin yang dimaksud yang ngikutin apa yang ilmu laku dari guru, katakan begitu. Oh, dia disuruh puasa misalnya Dawud terus, nah kan berat juga itu, misalnya malam nggak boleh tidur, suruh ini kemudian setiap sholat ini sehari semalam dijatah 1000 rakaat misalnya, nurut sama gurunya itu, sehingga nggak sempat nafsu itu kebagian tempat. Kadang-kadang maaf ini cerita orang itu di mana-mana misalnya pembelajaran itu yang banyak belum tuntas. Contoh, di sana diajarkan ilmu qiraah, membaca Quran dengan baik, ini. Bagus itu Pak. Tapi ketika hanya di situ kemudian tidak dituntaskan Pak, maaf ini sesuatu yang seperti bangunan. Ketika bangunan itu belum selesai, jangan bangunan itu merupakan bangkai besi dan semen. Ketika nafsunya masih diumbar, belajar ini ternyata tujuannya hanya ingin, maaf
karena dia punya suara yang sangat luar biasa. Kemudian ingin mendapat juara nasional misalnya atau provinsi katakan, tapi nafsunya nggak pernah diurus Pak. Jadi itu ternyata tujuannya masih seperti itu. Ketika kita gabungkan dengan ilmu syariat dan hakikat Pak, ada kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Mantani. Nah, isinya syariatun bila hakikatin atilatun, wa hakikatun bila syariatin batilatun. Apa artinya? Syariat ketika nggak dibarengkan dengan hakikat itu kosong. Hakikat tidak dibarengi dengan syariat batal, artinya total, nggak ada cara, nggak ada itu, nggak ada yang benar. Itu nggak salah, bagus tuh. Oh, Iqra, apalagi Iqra ilmu Quran itu hebat itu. Cuma alangkah sedapnya, mantapnya niatannya ikhlasan mukhlisan lillah untuk menghilangkan, tidak hanya sekedar ingin tenar, terlalu pede, nggak ada modal. Itu juga kadang-kadang karena nggak kekurangan dasar yang benar. Pede bagus, tapi kalau namanya terlalu, maaf, ini ambisi yang aduh. Itu dulu mungkin yang dapat saya sampaikan. Boleh nambah Pak Soedi? Mengenai jahil itu kan bukan berarti bodoh, benar gitu. Iya. Awam, kalau bahasa kita itu awam dalam tanda kutip beberapa hal. Jadi ada perbandingannya, kalau ulama itu lebih kepada identik kepada orang alim ilmu agama. Itu alim itu lebih kepada ilmu agama yang dimaksud. Jadi bisa dibilang tanda tanya kemana ilmumu. Misalkan seorang alim jika masih terlalu mengumbar hawa nafsunya, jadi pertanyaan, Di mana alimnya kalau masih Dimana mengumbar alimnya? nafsu? jika masih mengumbar hawa nafsunya, maka musonif di sini begitu mewanti-wanti. Kenapa? Karena kadang kita itu sebagai orang awam, misalkan taunya kita dia orang alim, lalu kita ngikut padahal dia masih sering mengumbar hawa nafsunya. Nah, itu yang sangat berbahaya, sehingga kita mengakui dianya orang alim, cuman kita tidak sadar, tidak teliti kalau dia sering banyak mengumbar hawa nafsu itu, sehingga dengan sendirinya kita ikut tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka daripada berkawan dengan orang alim, lebih baik berkawan dengan orang awam tapi dia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi Seperti pengertian jahil di situ awam. Nah, jadi sama dalam, bukan berarti bodoh bloon, tapi dia itu awam dari beberapa Betul. sisi. Jadi bukan ulama, katakan Bukan begitu. ulama, Nah, bukan bahasanya ulama. yang enak. gitu. Makanya bahasa musonif di sini sangat Sangat. berbahaya. Kalau Jika nggak paham, kalau nggak paham, Betul. menurut kita ini orang alim, kita bahkan fanatik ke situ, ya kan? Diajak kemana? Hayo aja. Nah, cuman dia ini orang alim tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi perlu kita pertanyakan kemana kealimannya. kealimannya ini. Berarti harus kita bisa memilah dan memilih, sekalipun dia tahu kita ini adalah orang alim, kita perlu hati-hati juga. Kita harus benar-benar selektif. Kalau dia masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka carilah orang alim yang lain yang sesuai dengan kealimannya dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi karena itu bagian daripada aplikasi ilmu yang dia miliki. Jadi perbandingannya itu tadi, masih lebih baik berkawan dengan orang awam tapi yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi karena begitu karena hawa nafsu itu Kopi man? menurut ulama yang setingkat dengan al-musannif ini, kalau setingkat ulama yang orang alim lah maksudnya gitu kan, hawa nafsu itu kan hanya identik kepada orang minum-minum, misalkan berjudi, ya kan, Yang negatif lah ya. yang negatif. Nah,
Yang di sini bukan itu aja, Bahkan jauh lebih dari itu. jauh dari itu, yang sangat samar. Menurut kita itu bukan hawa nafsu, padahal itu adalah hawa nafsu yang sangat dahsyat yang bisa membawa kita kepada jurang yang sangat jauh untuk diangkat kembali. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan kefanatikan ke dalam itu. Itu merasa kita ini bersama dengan orang alim, padahal kita nggak tahu kalau kita dibawa kepada hawa nafsu yang berlebihan. Sekalipun kesannya itu kayaknya baik gitu. Nah ini yang perlu dihati-hati oleh al-musannif ini, karena hawa nafsu tidak hanya melekat kepada hal yang negatif, begitu juga yang menurut pandangan kita itu baik, menurut pandangan kita, padahal belum tentu pandangan Allah. Kan gitu. Kalau di situ masih ada hawa nafsu yang berlebihan, maka itu tetap jelek. Itu bahasa al-musannif yang perlu kita hati-hati. Jadi itu saja tambahan dari saya. Oke, sangat logis sekali, bagus sekali ya. Memang seperti itu. Jadi nafsu di sini ini memang tidak hanya sebatas seperti umumnya orang, oh nafsu apa gitu ya, yang kelihatan negatif doang. Enggak, itu yang kadang-kadang kelihatannya itu positif. Tapi padahal ditintingi lebih lembut lagi. Memang ini kita diajak untuk lebih lembut lagi, untuk lembut lagi, teliti lagi, dan teliti lagi. Makanya maaf kata ini contoh, sekarang saya contohkan yang paling gampang Pak. Orang yang paling terkenal di antero Indonesia dulu, maaf, anggaplah itu paling top terkenal ini. Ketika datang kepada seorang yang khusus, orang yang sufi ya, nggak ditemuin tuh Pak. Kenapa ini? Nah kalau kita bilang, oh ini udah katakanlah udah ulamanya Indonesia kan begitu kalau secara umum bilang. Kenapa datang ke seorang yang sufi tadi nggak ditemui, bahkan dia marah-marah dan sebagainya. Ini sebagai gambaran yang paling gampang. Jadi kita ya makanya dengan ini seperti ngaji kita dari waktu ke waktu, insya Allah kita mulai kurangi tentang nafsu yang amarah, nafsu yang lawamah ini dengan kita membiasakan sholawat, dengan kita membiasakan Allah, dengan kita toh di situ menguntungkan ke kita diberi kemurahan oleh Allah untuk minta. Allah malah marah mungkin ketika kita nggak minta. Jadi di samping kita belajar menekan hawa nafsu, kemudian belajar mendekatkan diri dengan media sholawat dan istighfar dan yang lain, kalimat thayyibah yang lain, ini sangat penting sekali untuk di zaman yang walaupun ini mungkin orang ini katrok kuno biar itu orang mungkin seperti itu biar. Nah, ini memang mereka belum tahu apa yang terjadi di akhirat nanti. Itulah mungkin. Okay. Kalau ada di antara alim katakan tapi mengajak kepada nafsu amarah, maka mundurlah dari itu. Tapi carilah seorang alim atau guru yang membawa kepada ketenangan jiwa dan selalu melatih untuk sabar dan tawakal. Tapi kalau masih ada menumbuhkan amarah emosional, maka hendaknya kita undur diri dari itu. Carilah guru yang lebih lembut, karena kita ini harus mengutamakan kelembutan hati dan jiwa. Itu yang akan diaplikasikan oleh lisan kita. Jadi insya Allah dengan semakin lama kita ngaji, kita akan semakin menjadi orang yang lemah lembut dan sabar, insya Allah. Nah itu semua kita dapat apabila kita di dalam mengkajinya, pertama tidak tanggung, bilang Buya tadi, belum selesai sudah tenggat, jadi nggak dapat. Baru dapat kerangkanya, baru dapat setengah tiang, belum selesai sudah. Setidaknya ibaratkan rumah itu, sekalipun pelamirnya belum, sudah nampak kalau itu rumah gitu. Sudah bisa kita untuk tempat berteduh kita. Ada payungnya. Ada payung kita. Malam kita tidak kedinginan, tidak masuk angin karena temboknya sudah ada, dindingnya ada. Biarpun masih agak-agak belum finishing bener ya gitu. Granit belum pasang. Setidaknya seperti itu. Artinya sudah bisa kita berteduh, bernaung di situ, dibentengi dengan dindingnya. Nah,
sehingga sambil sedikit nyempurna. sambil kita nyempurnakan disebabkan kesibukan kita. Itulah mungkin ya tambahan dari saya. Yang terakhir, terima kasih.